Kontestasi perebutan suara di Jawa Timur kini semakin seru. Setelah selama ini malu-malu, akhirnya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur menyatakan secara terbuka untuk mendukung paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran. Bergabungnya Khofifah yang juga ketua aktif Muslimat NU selama 4 periode ini disambut gembira oleh kubu 02. Khofifah digadang-gadang sebagai amunisi baru untuk memecah kebuntuan suara perempuan di Jawa Timur, terutama suara warga NU atau Nahdliyin. Jawa Timur yang merupakan markas Nahdliyin menjadi zona yang menggiurkan untuk diperebutkan. Saya kira kehadiran Ibu Khofifah menjadi poster bagi Jawa Timur, dan tentunya ini semakin memperkuat kemenangan sekali putaran secara nasional. Ibu Khofifah tidak hanya tokoh sentral Jawa Timur, namun Ibu Khofifah juga tokoh nasional. Kubu 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menanggapi bergabungnya Khofifah ke kubu 02 secara santai. Mereka sudah menduga dari jauh-jauh hari manuver Khofifah ini. Didapuknya Khofifah menjadi juru kampanye nasional Prabowo Gibran dinilai tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap suara perempuan di Jawa Timur, khususnya suara Muslimat NU. Termasuk juga keyakinan kubu Prabowo yang akan memenangkan pilpres ini dengan 1 putaran. Bukan figur sendiri, ini pasti berbeda. Nah, lain kalau kemarin ceritanya pilpres ini Bu Khofifah sebagai kontestan langsung, bukan sebagai tim, itu saya yakin kita akan agak kerepotan di lapangan. Tetapi karena yang menjadi calon ini orang lain dan Bu Khofifah statusnya hanya sebagai pendukung, sebagai jurkamnya, kita kok masih sangat-sangat optimis bahwa di lapangan tingkat penerimaan teman-teman pemilih perempuan muslimat di bawah masih akan cenderung kepada pasangan calon yang kita usung. Alasannya apa? Ya ada PKB di situ. Senada dengan tim Paslon 01, tim Paslon 03, Ganjar Mahfud pun tidak terkejut dengan bergabungnya Khofifah ke kubu 02. Tim pemenangan daerah Jawa Timur Paslon 03 memilih untuk lebih fokus meraup suara dengan modal rekam jejak paslon yang mereka usung. Namun, mereka memberikan beberapa penekanan, seperti netralitas aparatur negara, tata cara kampanye yang tidak intimidatif, dan agar masyarakat berfokus pada program yang ditawarkan oleh paslon. Tim pemenangan daerah Jawa Timur Paslon 03 pun optimis akan bisa menggait suara pendukung Khofifah di akar rumput. Ini terbukti dari pilkada-pilkada yang telah lalu. Karena nyun sewu ya, di lapangan kami juga berkawan baik dengan anak buah Bu Khofifah. Kalau dengan Bu Khofifah, yes mereka. Tapi kalau dengan yang lain masih pikir-pikir juga. itu ya benar ini Mas. Ini udah terpotret ini di pilkada itu nampak itu potretnya. Walaupun Bu Khofifah merintahkan mereka untuk milih ini, belum tentu juga itu dilakukan sama mereka karena terlanjur punya hubungan baik dengan komunitas di situ. Dengan masuknya Khofifah ke kubu 02, Guru Besar Ilmu Hubungan Masyarakat Universitas Brawijaya, Rahmat Kriyantono melihat Khofifah akan menjadi amunisi baru untuk menarik suara perempuan di Jatim. Namun, untuk keyakinan kubu 02 yang akan menang dalam 1 putaran, nampaknya masih jauh dari kenyataan. Tapi kalau 1 putaran, saya kok sanksi ya. Ya untuk 1 putaran saya sanksi ya. Saya merasa ini bisa 2 putaran ya. Nah, cuman dengan masuknya Bu Khofifah ya, maka peluang bagi 02 untuk bisa masuk menjadi salah satu yang masuk ke putaran kedua itu lebih ya, sekali lagi lebih terbuka karena Jawa Timur ini kan suaranya kan nomor 2 setelah Jawa Barat ya. Ya setelah Jawa Barat jumlah suara yang besar. Dengan jumlah pemilih di Jawa Timur yang mencapai lebih dari 31 juta, Rahmat mengingatkan agar para pasangan capres-cawapres beserta timnya untuk tetap menjaga iklim demokrasi tetap kondusif. Jangan sampai demi mendapatkan suara, para paslon menggunakan infrastruktur kekuasaan untuk memaksa dan mengintimidasi para pemilih agar mencoblos paslon tertentu. Ganjar Wicaksono, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.